Terima kasih masih bersama kami dalam program Presisi Nusantara. Bribka Anas, Babin Kamtipmas Polsek Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah, selama bertugas tidak hanya menjalankan perannya sebagai polisi, tetapi juga memberikan pendidikan gratis terhadap anak-anak yang berada di lokasi tugasnya. Saya kalau untuk pendidikan itu kalau untuk pribadi saya itu nomor satu. Kenapa saya bilang itu pendidikan nomor satu? Karena dengan pendidikan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Iya, sedih saya. Soalnya banyak sekali saya ingat kebaikannya Pak Anas. Ya sedih memang kalau berpisah itu kayak bagaimana. Masyarakat bilang ke saya, Pak Anas jangan diganti. Dia bilang jangan diganti Pak Anas Pak selaku Babin Kamtipmas, karena kalau diganti Pak kami akan demo. Saya juga sampaikan kepada anak-anak saya di sini tetap jaga etika dan kesopanan. Karena biar bagaimanapun ilmu kita tinggi, setinggi apapun ilmu kita, tapi kalau tidak memiliki etika, kesopanan, tata krama, itu percuma. Tugas sehari-harinya seperti Babin Kamtipmas, dia juga bisa sebagai guru atau instruktur, mengajarkan yang pertama itu secara akhlak. Jadi attitude-nya diajarkan, perilaku, adab, supaya kedepannya bisa lebih baik, ilmu juga yang diterima bisa setara dengan anak-anak yang berada di lingkup trans atau di kota. Pak Babin, kenapa Pak Babin capek-capek datang ke desa binaan untuk melaksanakan tugas, sedangkan masih banyak tugas lainnya kan untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita mau bicara tentang tugas pokok kepolisian, tugas pokok kami ini yang pertama memelihara Kamtipmas, yang kedua penegak hukum, yang ketiga melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tapi kami sebagai Babin Kamtipmas bukan berdasarkan 3 dari poin ini. Kami sebagai Babin Kamtipmas, bagaimana kami bisa hadir di masyarakat, bagaimana kami bisa dilihat masyarakat bahwa Babin Kamtipmas betul-betul ada untuk masyarakat. Saya sangat prihatin lihat warga masyarakat saya, apalagi anak-anak di sini banyak putus sekolah. Jadi bagaimana saya ini sebagai pribadi, bukan sebagai Babin Kamtipmas ya, sebagai pribadi saya untuk melihat anak-anak saya ini bagaimana ke depannya supaya mereka seperti anak-anak yang lainnya juga, dan juga mereka bisa sekolah. Saya ingin mereka bisa seperti orang, bisa jadi orang, dan tidak mereka mungkin duduk terbelakang. Kalau cuma ingin mementingkan pribadi saya sendiri, saya mungkin bisa saja kumpul dengan keluarga saya, jalan dengan keluarga saya, tapi saya ingin melihat anak-anak saya di sini, di desa binaan sini, supaya mereka bisa juga seperti anak-anak lainnya dan mendapatkan pendidikan yang layak juga seperti anak-anak yang lainnya.
Kenapa saya terapkan di sini tentang etika dan kesopanan? Karena saya harus mengajarkan dengan mereka ini dari sejak dini, sejak usia dini mereka, supaya mereka bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, tambah E. Kalau ini? Kalau mau dibilang basic, bukan juga Pak. Yang saya lakukan di sini bagaimana pendidikan di Ungulara ini bisa maju. Di sini guru-gurunya luar biasa. Kami saling memberikan semangat di sini. Ayo, bagaimana pendidikan di Ungulara ini bisa kita tingkatkan? Bagaimana anak-anak di sini bisa sekolah dengan baik? Didatangi di rumah mereka, didatangi di kebun mereka, karena mereka bangun rumah itu atau pondok-pondok itu di kebun, didatangi mereka. Ayo sekolah, ayo sekolah. Kadang kami menanda dari orang tuanya, nggak usah dikasih sekolah anak-anak. Tapi kami masuk lagi, guru masuk lagi Pak Babinnya mungkin. Ayo, ajak anak-anak sekolah. Melihat Bapak dia punya cara bertugasnya di tempat ini, bukan cuma di desa dia, tetapi terlibat di sekolah, di masyarakat, dia sangat bermasyarakat. Bapak ini saya suka sekali caranya, bermasyarakat sekali dia punya, Bapak punya cara di sini. Iya, bermasyarakat. 10 biasa Bapak sampai di sini sampai jam sore, sampai malam. Iya, biasa menginap di sini. Pas sekolah biasanya kalau yang laki-laki itu yang kebanyakan ini lepas sekolah umur 14, 15 iya sudah ada yang kerja di luar. Mereka lebih memilih kerja ya? Iya, memilih kerja. Kenapa Bu? Emang karena keadaan ekonomi barangkali tidak mampu orang tuanya. Karena ada sudah yang tarik bentalang, kerja kelapa sawit di pasang kayu. Iya. Kalau untuk istilahnya untuk kemarin-kemarin untuk melihat dari rendahnya tingkat pendidikan anak sini, kalau untuk kita berbicara saat ini sebenarnya untuk tingkat kerendahan sudah tidak ada. Istilahnya sudah meningkat. Karena itulah kerjasama kami dengan guru-guru di sini baik dari SD, SMP, bagaimana kami bisa, bagaimana mereka juga guru-guru ini menerapkan ilmu-ilmu mereka. Karena terus terang kebanyakan guru-guru di sini tinggal di bawah Pak. Ada yang tinggal di Watatu, ada yang tinggal di Tosale. Jadi mereka ini kadang biasa datang di sini hari Minggu, pulang hari Minggu juga. Kalau tidak ada kegiatan, biasa bermalam di sini. Kalau untuk perjalanan saya dari Desa Watatu, itu di Polsek Banawa Selatan sana, dia kalau sampai di ujung sana kan sekitar 17 kilo. 17 kilo. Kalau untuk istilahnya mau bahas untuk perjalanan di Palu, ya itu dekat, paling jangka waktu 10 menit, boleh. Tapi di sini Pak, mungkin kalau untuk setengah jam, ya bahkan 1 jam, karena perjalanan yang kemarin, perjalanannya juga sangat memprihatinkan juga. Kalau sampai ke sini sebenarnya untuk naik motor tidak. Saya biasa titip motor di rumah ujung, di rumahnya warga. Karena saya kemarin biasa jalan kaki sekitar kurang lebih 1 kilo lah. Biasa kami ceria memberikan mereka untuk proses mengajar itu, kita harus nyanyi-nyanyi apa semua. Karena itu istilahnya bagaimana mereka ini bisa supaya menerima dengan baik, tidak tertekan begitu mereka, supaya mereka ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Kalau memang seperti disampaikan tadi ada yang mau disembunyikan, yang pertama juga jauh dari keluarga, gitu tadi. Kalau
Kalau keluarga saya di Poso, istri. Kalau di Poso itu sekitar 5 sampai 6 jam naik motor. Jarang ketemu dengan istri. Kadang saya luangkan waktunya saya di sini 2 hari lepas piket saya gunakan di sini di Ongulara ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mau Saya kalau untuk pendidikan itu kalau untuk pribadi saya itu nomor 1. Kenapa saya bilang itu pendidikan nomor 1? Karena dengan pendidikan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Saya juga sampaikan kepada anak-anak saya di sini tetap jaga etika dan kesopanan. Karena biar bagaimanapun ilmu kita tinggi, setinggi apapun ilmu kita, tapi kalau tidak memiliki etika, kesopanan, tata krama, itu percuma. Terima kasih Bapak. Informasi Babin Kamtibmas mengajar di wilayah terpencil tadi, sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Nusantara kali ini. Sajian informasi terbaik Presisi Nusantara akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Saya Bribtu Ternol Diwadu, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.